miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami, berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ayat yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang pertama, ayat yang keempat sampai yang ke-10. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk mendapaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia ini, kalau kita pembaca Alkitab yang baik, dia adalah anak daripada Imam Hilkiah pada masa Raja Josia. Imam Hilkiah inilah yang menemukan kitab Taurat Musa yang sekian lama hilang. Mungkin ada yang menyembunyikan di Bait Allah sehingga ini tidak pernah dibacakan. Itu sebabnya moralitas dan iman bangsa Yehuda pada waktu itu sangat hancur lebur. Dan pada masa itulah Yosia melakukan reformasi total tentang spiritualitas bangsa Yehuda. Tetapi tidak diikuti oleh raja sesudahnya. Yoyakim dan Zedekiah tidak mengikutinya sampai terbuang. Nah, pada masa Yeremia sudah ada nabi yang sangat berpengaruh di istana. Walaupun tanda kutip nabi ini sebenarnya bukan diutus Tuhan, atau nabi palsu bernama Hanaya. Hanaya inilah yang menjustis, yang menuduh Yeremia ini nabi palsu, sehingga tidak didengarkan oleh bangsa Israel dan juga raja. Karena memang Hanaya tinggal di istana raja, sedangkan Yeremia di luar istana. Itulah persoalan pada waktu itu. Jadi bangsa itu selain sudah terancam bubar oleh karena dikuasai oleh bangsa Babel, juga imannya hancur, juga moralnya hancur. Dibutuhkan satu sosok nabi yang punya power di istana. Dibutuhkan seorang nabi yang punya kedewasaan berpikir dan berbicara, seorang yang ahli orasi. Dan Yeremia menemukan dirinya tidak memenuhi kriteria itu. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, saya bukan ahli pidato. Ah Tuhan, saya ini masih muda, di bawah umur 20 tahun. Padahal menurut tradisi orang Israel, untuk menjadi seorang nabi, dia harus berusia minimum 20 tahun. Untuk menjadi seorang imam, harus berusia minimum 30 tahun.
Itu sebabnya Yeremia menolak panggilan itu. Tema kita minggu ini dipanggil untuk melayani. Minggu lalu Tuhan Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Bagaimana disebut mengasihi, padahal perkataan-perkataan Yeremia semua mengandung hukuman. Bangsa ini akan bubar. Hanaya bilang Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak mengizinkan bangsa kita bubar. Yang mana yang betul? Hanaya di istana dipercaya oleh raja. Maka rakyat lebih mendengarkan Hanaya, tidak mendengarkan Yeremia. Yeremia harus mampu mengasihi bangsa yang bebal itu. Harus mampu melayani bangsa yang bebal itu. Tetapi semua menolaknya. Itu sebabnya Yeremia sudah menggambar, tidak mungkin aku didengarkan bangsa ini, apalagi didengarkan oleh raja. Janganlah aku Tuhan pilih. Yeremia menilai dirinya sendiri menurut konsepnya sendiri. Sama seperti Musa, sama seperti Gideon. Merasa tidak layak, tidak mungkin. Siapakah aku di antara keluarga? Siapakah aku di antara sukuku? Siapakah aku di antara hamba-hamba Tuhan yang lain? Di antara orang-orang yang lebih hebat? Penolakannya sangat beralasan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih kita, memilih Yeremia bukan berdasarkan persepsi orang. Bukan menurut kriteria yang ditetapkan oleh orang. Bukan menurut persyaratan yang ditetapkan oleh manusia. Tetapi Yeremia dipilih oleh sebab telah dipersiapkan sejak dari kandungan. Mazmur 139 coba kita baca dulu. Sebab 1, 2 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi kalau mahasiswa melihat siapakah aku ini, mungkinkah aku menjadi bidan, mungkinkah aku akan menjadi ahli kesehatan, dan apa yang ada beberapa pendidikan profesi bidan, analisis kesehatan, radiologi diagnostik. Mungkinkah? Bisakah tercapai? Siapakah aku ini? Siapakah orang tuaku? Benarkah aku ditempatkan Tuhan di sini? Benarkah Tuhan memilihku untuk ada di sini, di senior ini? Tidakkah aku salah alamat? Itu pertanyaan-pertanyaan yang umum. Lalu ketika kita melihat diri kita, menilai diri kita menurut konsep manusia, menurut ukuran manusia, bisa jadi, berapalah senior. Tak mungkin aku tak lulus, tak mungkin aku tak layak, orang tuaku kaya, aku pintar. Yang lain bilang, aduh mungkin enggak ya, bisa enggak ya. Ayat ini menguatkan kita. Aku telah membentuk engkau, aku telah mengenal engkau, aku telah memanggil namamu sejak dari kandungan. Tuhan tidak pernah salah pilih. Maka jangan pernah menolak ketika Tuhan tugaskan kau di mana dan untuk apa. Harus yakin dengan firman Tuhan. Tuhan yang memanggilmu di sini. Tuhan yang akan memperlengkapimu di sini. Tuhan yang akan menolongmu di sini. Tuhan akan membentukmu, menjadikanmu menjadi alat di tangannya, di mana Tuhan menempatkan. Hamba Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Hamba Tuhan di Israel tidak harus menjadi nabi. Kalau harus jadi nabi, semua orang Israel jadi nabi. Siapa rajanya? Jadi sebagai bidan, sebagai ahli kesehatan, itu juga melayani. Itu juga tugas hamba Tuhan. Apakah harus jadi pendeta dulu, ibu yayasan kita baru bisa buka ibadah di tempat ini?
Kalau nunggu itu, gak akan pernah ada kebaktian di sini sampai hari ini paling tidak. Kenapa? Saya bukan pendeta. Ini bukan tugas saya. Tapi ini menguatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan menetapkan hambanya, anaknya, orang-orangnya, dan dia tidak pernah salah. Itu sebabnya ketika Yeremia menyadarkan diri, menerima pencerahan ilahi dari Tuhan, ketika Allah menjamah mulutnya, itu pernyataan bahwa Tuhan telah memproklamirkan dirinya, telah menetapkan dirinya, telah mengesahkan dirinya sebagai alat di tangan, bahwa Tuhan akan beracara, akan bekerja, akan berbicara melalui Yeremia. Itu sebabnya kalau kita baca Yeremia sampai habis, luar biasa perjuangan Nabi Yeremia. Tidak pernah menikmati bahagia menurut ukuran manusia. Dia mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Bahkan Tuhan melarangnya untuk menikah. Bayangkan, jangan kau memperistri perempuan di sini, jangan kau punya keturunan di sini. Dan Yeremia menikmati itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia tidak melakukan tugas itu sebagai keterpaksaan. Dia sadar bahwa zaman ini menuntut bahwa penderitaan harus diterima sebagai bagian dari panggilan Tuhan. Harus ada yang siap dikorbankan, harus ada yang menderita. Sebab kondisi pada waktu tidak ada lagi yang takut akan Tuhan, mulai dari istana raja sampai rakyat jelata. Kalau kita menduga-duga, kenapa ya Tuhan pilih Yeremia? Kita hanya bisa menduga-duga. Oh iyalah, kan dia anaknya Imam Hilkiah. Imam Hilkiah yang membina Raja Yosia sampai melakukan reformasi yang begitu hebat. Oh mungkin dia karena muda. Kata Na'ar dalam bahasa Ibrani itu muda, remaja, belia, belasan, belum sampai 20. Mungkin itu alasannya kenapa Tuhan pilih dia, bahwa dia belum tercemar oleh dosa-dosa angkatan di zaman. Tapi itu kita hanya bisa menduga-duga. Hanya Tuhan yang tahu. Mempertanyakan itu sama dengan, kenapa ya saya lahir sebagai orang Batak? Kenapa ya saya lahir di Indonesia? Kenapa enggak di Washington DC sana? Sebab kita ini istimewa, dirancang khusus oleh Tuhan. Dengan kata lain, kamu adalah orang yang terbaik di posisimu. Kau diperlengkapi dengan segala potensi yang kau butuhkan untuk pekerjaan, untuk pelayanan. Tidak ada yang lain memiliki potensi yang ada padamu. Hanya kau yang punya itu. Sebab setiap pribadi istimewa di mata Tuhan. Setiap orang khusus di mata Tuhan. Sekembar identik apapun orang, tetap ada perbedaannya dengan kembaran. Bahkan adik saya kembar mirip pun tidak. Tidak cocok kakak adik, padahal kembar. Walaupun sudah mirip persis sama, bahkan kembar siam pun tetap punya pribadinya masing-masing. Itulah keajaiban Tuhan. Itulah bukti bahwa setiap orang istimewa, khusus, dirancang oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Tinggal masalahnya sekarang adalah, maukah engkau meresponi panggilan Tuhan? Tugas panggilan Yeremia sangat berat. Coba kita baca sama-sama ayatnya yang ke-10. Ada 6 tugas yang sangat berbahaya. 4 yang paling berbahaya, 2 sebenarnya berkat tapi juga gak masuk akal karena kondisi pada waktu itu.
Ayat 10 Yeremia 1. Ketahuilah, 1, 2, ya. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tugas Yeremia pertama dikatakan mencabut. Apa yang dicabut? Wewenang raja. Sebabnya Yeremia berkali-kali setiap berbicara, menegur raja, memarahi raja, mengatakan sudah berakhir, bangsa ini akan dibuang ke babi. Hati-hati. Hukuman Tuhan bagi orang-orang yang diciptakan, bagi orang-orang yang khusus di matanya, bagi orang-orang yang dicintainya, yang dikasihinya. Hukuman kepada orang-orang ini apabila tidak meresponi panggilan Tuhan, wewenangnya dicabut, kuasanya dicabut, tahtanya dikasih kepada orang lain. Itu sebabnya dalam hitungan yang singkat bolak-balik ganti raja. Yoahas, Yoyakim saling mengkhianat dalam kerajaan itu. Dan siapa provokatornya? Hamba Tuhan, Nabi yang bernama Hanaya. Dan itu pula yang dipercaya di istana. Yeremia tidak mereka anggap. Meruntuhkan kerajaan itu harus diruntuhkan, tidak boleh dipertahankan. Sebelumnya Israel Utara yang berpusat di Samaria sudah lama bubar. Tidak ada lagi kerajaan utara. Tinggal Yehuda, itu pun Yerusalem doang. Dan Yeremia ditugaskan, runtuhkan, robohkan. Sebab itu sudah menjadi, kalau kata dirobohkan biasanya berbicara tentang tempat-tempat penyembahan. Robohkan tempat penyembahan mereka supaya mereka tidak lagi menggunakan tempat ibadah itu memuji Tuhan, tapi sudah memuja dewa, memuja berhala-berhala. Dan itu sudah dimulai dari zaman Salomo. Ini masalahnya. Istri Salomo banyak dan masing-masing punya allahnya sendiri, dan itu ada di lingkup bait Allah. Tradisi itulah yang dipertahankan. Maka Yeremia ditugaskan untuk merobohkan tempat-tempat ibadah mereka. Apakah karena Tuhan benci? Apakah karena Tuhan jahat? Sama sekali tidak. Justru karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Setelah tugasnya tadi yang pertama, mencabut, meruntuhkan, merobohkan, apa lagi? Membinasakan. Membinasakan, mencabut nyawa ya. Kalau kita baca kisah raja-raja, ini zamannya di zaman raja-raja ya. Kalau nanti pulang ke rumah baca kisah raja yang terakhir, itu tentang Yosia, Yoahas, Yoyakim, Zedekia. Disitulah itu. Sangat mengerikan hukuman Tuhan kepada keluarga raja-raja itu. Hampir diperlakukan seperti hewan. Tetapi ada janji kepada orang yang menerima firman itu, walaupun firman itu sebagai hukuman. Yeremia menyadarkan setiap kali berbicara, terimalah hukuman Tuhan oleh karena dosa-dosa kita, bahwa kita harus dibuang. Kalau kau menerima dibuang, kau akan hidup. Yang tinggal di sini mati. Hanaya bilang tidak mungkin, itu nabi palsu. Masa pula kita anak Tuhan disuruh keluar dari rumah kita? Jangan percaya Yeremia. Kacaulah semua. Maka datanglah kerajaan Babel, dihancurkanlah, ditawanlah bangsa itu. Dibawa rajanya, dibawa rakyatnya.
yang mau ikut dibuang ke Babel, hiduplah mereka di sana. Di sana orang-orang hebat, di sana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Mordehai, Esther. Ini mereka di zaman itulah mereka menjadi orang-orang hebat di negeri orang. Sesuai dengan janji Tuhan. Kalau kau mau pergi dibuang, oleh karena bangsa ini telah berdosa, kau akan selamat, kau akan hidup, dan akan dibawa kembali. Menggenapi janji inilah maka Nehemia dan Esra 70 tahun kemudian dipakai Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali bait Allah sesuai dengan janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Saudaraku, andaikan pada waktu itu diputar balik, orang-orang Yehuda tahu tentang kebenaran itu, mereka pasti tidak mendengarkan Hanaya. Mereka pasti mendengarkan Yeremia. Ini kita sampaikan karena kita sudah baca riwayatnya, sejarahnya. Andaikan kita hidup pada masa itu, siapa yang Anda dengarkan? Ada dua hamba Tuhan, yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang mana kau ikuti? Yang satu bilang putih, yang satu bilang hitam. Keduanya hamba Tuhan. Yang membedakannya, satu punya pengaruh, punya power, punya keahlian berbicara sehingga diakui di mana-mana di pemerintahan. Yang satu disingkirkan orang. Itulah yang terjadi. Dan orang Israel, Raja Israel cenderung mendengarkan Nabi Hanaya. Hancurlah bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk mengasihi, dipanggil untuk melayani. Dia menyampaikan pesan kepada kita supaya kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita bukan berarti kita dimanjakan setiap hari. Dan ini yang persepsi yang dibangun oleh banyak pengajar-pengajar. Saudara dikasihi Tuhan, bukti yang dikasihi Tuhan adalah diberkati, diperkaya, berkelimpahan. Amin, amin. Kalau Anda tidak menjadi kaya, Anda kurang beriman. Itu kata mereka. Tapi hari ini kita disadarkan. Zaman ini, kondisi zaman akhir ini, lihatlah di mana-mana, membutuhkan sosok anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang mengakui dan menerima, yang mampu menjalani penderitaan sebagai bagian dari panggilannya, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Yeremia kadang dicambuk, di istana diejek, diikat, bahkan dibuang ke sumur. Karena cintanya kepada bangsa itu, karena ketaatannya kepada Tuhan, dia berkata, kalau aku tidak menyampaikan firman-Mu, dadaku terasa terbakar. Sebenarnya berat bagiku untuk berbicara Tuhan, tapi kalau tidak kubicarakan, dadaku terasa terbakar. Setiap perkataannya mengandung risiko, mengancam jiwa. Tapi karena cintanya kepada bangsa itu, jangan sampai bangsa itu binasa, jangan sampai bangsa ini punah, dia sampaikan kebenaran firman Tuhan. Begitupun dengan kita. Ada zaman, siapa kita di tengah-tengah keluarga kita? Siapa kita di kampus kita ini? Masihkah kau merasa tersinggung sedikit marah? Masihkah kau kikir sama kawanmu yang berkekurangan? Masihkah kau sombong kepada mereka? Masihkah kau menjaga gengsimu? Saya selalu berbicara tentang harga diri seperti ini. Berapalah harga diri? Orang bilang, ya pencemaran nama baik. Maka untuk memulihkan nama baik itu, biasa di pengadilan ya dituntut 1 miliar.
2 miliar, 10 miliar. Lalu kalau kita hitung, emangnya berapa nilai kita? Berapa harga kita sebagai manusia? Kalau ahli kesehatan lebih paham. Kalau daging dijual per kilo berapa kira-kira? Kalau zat besi yang ada pada kita dibuat jadi paku, berapa kilo dapat? Kalau zat kapur yang ada pada kita dibuat jadi kapur, berapa kotak dapat? Zat-zat apa lagi yang ada dalam tubuh kita ini? Mahasiswa yang lebih paham soal ini. Tapi dijadikan jadi benda, dijual, berapa nilainya? Mungkin tak sampai 1 juta. Tapi oleh karena gengsi, merasa dirinya hebat, harga dirinya hebat, lebih mahal dari 1 triliun. Dia lupa dengan sang penciptanya. Pernah terjadi dengan Raja Nebukadnezar, raja yang hebat, penguasa dunia pada zamannya. Daniel bilang apa? Sesudah dengan mimpi Nebukadnezar itu, Tuanku akan hidup seperti hewan selama 1 tahun. Raja Nebukadnezar diikat di padang makan seperti hewan selama 1 tahun. Tetapi setelah itu akan dipulihkan kembali, ya Tuanku Raja. Setahun kemudian Alkitab mencatat kembalilah rohnya kepada dirinya. Maka Raja Nebukadnezar dibawa kembali ke istana. Yang mau saya sampaikan kepada kita, sekali lagi, kita ini istimewa di mata Tuhan, khusus di mata Tuhan, tapi jangan bangun persepsi menurut ukuran manusia tentang diri. Lihatlah sebagaimana Tuhan melihatmu, bahwa Dia mencintaimu, Dia mengangkatmu, dan jangan pernah berpindah dari situ sampai membuatmu menjadi sombong. Itulah yang meracuni watak orang Israel pada masa itu. Kita bangsa pilihan Tuhan. Kita bangsa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita bangsa istimewa. Janjinya ialah setiap kaki yang dipijak oleh kakimu menjadi milikmu, saudara-saudara. Maka jangan takut kepada nubuatan Yeremia. Anda akan diberkati oleh Tuhan. Anda akan dijaga oleh Tuhan. Anda akan tetap bertahan di saudara. Ini hak Anda. Amin. Amin. Hasilnya porak-poranda. Jangan bangun persepsimu menurut ukuran manusia. Bangunlah dirimu di dalam Tuhan. Siapa engkau di hadapan Tuhan? Bagaimana Tuhan berkarya dalam diri? Bisakah engkau nanti kelak bisa mengikuti ibu yayasan kita ini? Siapakah engkau 30 tahun ke depan? Mungkin kau sudah punya juga yayasan yang sama atau punya rumah sakit. Apakah engkau mampu berbuat seperti menyediakan tempat ibadah bagi mahasiswanya? Melayani tetap pada hari Tuhan. Berkali-kali saya bertemu dengan inang muda saya dan Bapak Uda Nahina. Tak ada terbersit kesombongan. Bahkan menurut penilaian orang, apa orangnya? Tak cocok profesor. Kok orang yang menilai ini? Tapi karyanya, buah tangannya dinikmati banyak orang. Tangkap ini baik-baik. Siapa Yeremia? Nggak ada satupun yang memandang dia, menergi dia, mendengar dia. Rakyat pasti pro kontra. Kalau kita bisa bayangkan itu. Ada dua suara yang berbeda dari masing-masing mengaku utusan Tuhan. Yang satu bilang, kita anak Tuhan, diberkati Tuhan, dijaga oleh Tuhan, tidak mungkin diusir dari tanah leluhur kita. Ini janji abadi kepada Abraham. Yang satu bilang, kau harus dibuang.
Dan kalau kau mau menerima hukuman Tuhan, kau akan dipulihkan kembali. Ikut Tuhan itu gak semuanya enak terus, dimanjakan, dinabobokkan. Apa diminta kasih, apa diminta kasih. Itu bukan Tuhan, itu setan penghancur. Tuhan itu kasih itu disiplin. Bukan kasih suka-suka. Kami ngebut tadi, jangan sampai terlambat jam 7.30. Lewat 3 aduh udah terlambat kita. Kami mungkin lewat 5 menit tadi. Alhamdulillah belum terlambat. Seharusnya sudah terlambat. Kami yang jauh dari Pancing aja sampai. Kok kenapa mahasiswa tinggalnya di sini bisa terlambat? Tuhan mengasihiku. Ibu yayasan mengasihiku, ya gak apa-apa dong terlambat sedikit. Kasih itu disiplin. Hanya orang-orang yang menerapkan kasih yang disiplin inilah yang jadi. Sama seperti Jeremy. Kau tidak boleh punya keturunan di sini. Siap bos. Padahal sebelumnya dia menolak. Andaikan dia manusia cengeng, dari dulu pun sudah aku bilang jangan aku yang kau pakai. Kenapa kau suruh jadi beginilah penderitaanku? Tidak, saudara. Dia nikmati perjalanan hidupnya. Dia nikmati pelayanan. Dia nikmati sekolahnya. Dia nikmati keluarganya. Dia nikmati pelayanan. Bahkan resikonya pun menjadi bagian dari kenikmatan. Dia tidak berkeluh kesah. Yang dia ratapi bukan dirinya. Jadi kitab ratapan itu tulisan Yeremia ya. Di situ tidak ada ratapan tentang dirinya berkeluh, aduh kenapa aku jadi begini. Yang seharusnya aku punya harta, yang aku punya istri yang cantik, anak yang banyak. Harusnya aku punya harta. Tidak ada satu ayat pun keluhan Yeremia tentang dirinya dalam kitab ratapan. Yang dia ratapi adalah bangsa yang bebal itu, yang dia cintai. Inang udah anak berju. Apalah kira-kira ratapan Inang tentang mahasiswa ini? Mungkinkah Inang ini mengeluhkan lagi kebutuhannya? Enggak mungkin kan? Mau kita imbangi lagi harta kita dengan beliau kan enggak mungkin. Yang mungkin dia keluhkan, Tuhan, jagailah mahasiswa itu, janganlah sampai iman mereka hancur lebur di tempat perantauan ini, jauh dari orang tua. Tuhan, cukupkanlah keperluan kebutuhan mahasiswa, jangan sampai putus kuliah karena tidak ada uang. Tuhan, jadikan alumni senior ini menjadi berkat. Dan kalau ada yang tidak menjadi berkat, disitulah dia mengeluh. Aku ya mang pailaila untuk Inang. Ya halak sudah nggak gabi bidan ya, rosak penotu gabi aha. Halak tamat, orang bernatamat. Kenapa? Cinta, kasih, sayang. Maka jalankanlah panggilan. Sebagai mahasiswa di sini untuk menjadi bidan, menjadi ahli kesehatan, itu sebagai panggilan Tuhan untuk, sebagai tugas Tuhan untukmu, dan Tuhan memperlengkapi. Jangan takut, jangan gentar. Aku menyertaimu, aku menguatkanmu, memperlengkapimu dengan segala wibawa surga, mencukupkan segala keperluan kebutuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap kami mampu menerjemahkan firman-Mu dalam hati kami sesuai keperluan kebutuhan kami. Bahwa setiap kami istimewa, setiap kami khusus di mata Tuhan. Setiap kami adalah
memenuhi persyaratan yang hanya kami memiliki, tidak ada dimiliki yang lain. Dan apa yang kami miliki dibutuhkan banyak orang. Oleh sebab itu yakinkan kami dengan panggilan, yakinkan kami dengan penyertaan-Mu ya Bapa. Kuatkan kami untuk menerima jika penderitaan harus menjadi bagian dari panggilan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.